minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua bisa hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Allah taala hadirkan kita semuanya dalam rangka untuk membaca pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busairi dalam salah satu bait syairnya beliau mengatakan, wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. Kata beliau, sejak aku menekuni, sejak pikiranku selalu aku arahkan madaihahu kepada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar, kata beliau, aku mendapatkan li khalasi, mendapatkan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, penyelesaian terhadap semua persoalan-persoalan yang aku hadapi. Itu apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi beliau merasakan sejak beliau banyak mengarahkan hidupnya pada pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala memberikan kepada beliau khalas, memberikan penyelesaian, memberikan jalan keluar akan semua kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang membaca pujian-pujian ini dalam kitab Al-Burdah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita seperti apa yang Allah berikan kepada Imam Busairi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu kita juga membaca kitab An-Nasaih Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya ilmaniyah, pesan-pesan keimanan yang memang harus dijadikan sebagai nutrisi bagi kita sekalian dalam rangka mengisi diri kita. Kita isi diri kita supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Karena ulama mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa baina khalqihi. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah taala, antara dirinya dengan Allah, dia perbaiki hubungannya. Dia banyak berzikir, dia lakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah, dia lakukan dengan sebaik-baiknya, dia pelajari, dia amalkan, dia tekuni, dia utamakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dia antara dia dengan makhluknya. Allah taala yang kemudian menarik hati-hati manusia ini untuk cenderung padanya. Itu karena apa? Karena dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan kita ada masalah dengan keluarga kita, ada masalah dengan tetangga kita, bisa jadi karena keruhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah keruhkan juga. Tapi kalau kita jernihkan hubungan kita dengan Allah taala, kita isi
diri kita dengan hal-hal yang dalam rangka untuk islah, yang memperbaiki diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lainnya insyaallah. Di jamaah sekalian, diri kita ini seperti HP yang kita miliki. Kalau di malam hari kita lupa mengecasnya, sehingga dia akan lowbat, di siang harinya akan lemah baterainya. Kita mau menghubungi siapapun dari relasi kita, nggak bisa, ada masalah. Nah begitu juga kalau kita nggak mengisi diri kita, tidak mengecas diri kita, maka nantinya hubungan kita dengan makhluk ini akan terganggu. Nah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka membaca kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah, Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya. Allah Ta'ala akan memperbaiki sarirah kita, batin kita. Allah Ta'ala juga akan memperbaiki alaniyah kita, apa yang tampak, yang tersembunyi oleh Allah diperbaiki. Otomatis nantinya akan berdampak kepada apa yang kelihatan, yang tampak dari diri kita, itu juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memperbaiki urusan dunia kita, dan Allah mengumpulkan kepada kita urusan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita membaca kitab An-Nasihat, kepada Ami Soleh untuk membacakan Fatihah untuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Kepada beliau silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal dibaca lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali ya. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala fil bidayah wa tafakkar fi kisar umrika wa in ishta matalan mi'ata sanatin bil idafati ila maqamika fi dar al-akhirati wa hiya abadul abad wa ta'ammal annaka kayfa تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة جاء أن تستريح رجاء أو سنة رجاء أن تستريح بها 20 سنة فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائل رجاء الاستراحة أبد الأبد ولا تطول أمالك ولا يثقل عليك عملك وقدر قرب الموت وقل في نفسك إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص وسن محسوسة ولا بد في هجومه فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة بسيرة ولعله لم يبقى من أجلك إلا نفس واحد أو يوم واحد فكرر هذا على قلبك كل يوم وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة
nasiku wa tahassarta tahassuran la akhira lahu wa tahassarta tahassura la akhira lahu wa 'inda sabahi yuhmadul qawmu surah wa 'inda al-mauti yatika al-khabarul yaqin wa la ta'lamunna nabahu ba'da hin. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di akhir kitabnya menukil perkataan Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Bidayahnya, Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, dan bertafakurlah engkau dalam pendeknya umurmu. Kita ini walaupun dikasih oleh Allah Ta'ala umur yang sepanjang atau selama apapun, sebenarnya sangat pendek umur kita kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat yang tidak ada batasnya. Banyak orang dikasih umur 1000 tahun, 2000 tahun. Kita tahu bahwa akhirat itu kan kata Allah Ta'ala, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya itu seperti 1000 tahun. Jadi kalau kita hidup 2000 tahun di dunia, itu cuma 2 hari di akhirat. Padahal akhirat nggak ada batas akhirnya. Ya, nggak ada batas akhirnya. Makanya berapapun umur kita di dunia ini, maka kalau dikiaskan dengan kehidupan kita di akhirat, itu sangat pendek sekali. Apalagi kita hidup di dunia ini antara 60, 70, 80, 90, 100. Ya. Maka tambah pendek lagi. Nah, ini yang harus kita renungkan, kata Imam Ghazali. Jadi renungkan olehmu dalam pendeknya umurmu, sekalipun kamu hidup 100 tahun. Kalau kamu bandingkan dengan kehidupan kamu nanti di akhirat yang abadul abad, yang berabad-abad, nggak ada masanya, nggak ada akhirnya. Makanya dikatakan khalidina fiha, kehidupan manusia di akhirat itu karena nggak ada akhirnya. Kalau masih ada batas akhirnya, itu belum khalidin, belum kekal namanya. Yang dikatakan kekal kalau nggak ada batasnya, kalau nggak ada akhirnya, itu namanya kekal. Kalau masih ada batasnya, belum dikatakan kekal. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ghazali mengatakan, dan renungkan pula olehmu bahwasanya bagaimana engkau bisa mengemban al-masyaqqah, kesulitan, wadzal, dan mengemban rasa hina dalam mencari dunia sebulan atau setahun, di mana kamu berharap kamu bisa beristirahat selama 20 tahun. Kamu bisa bertahan, bersabar, merasakan letihnya dalam hal mencari dunia, dalam hal kehinaan yang kita dapati dalam mencari dunia. Kita bisa bersabar. Engkau bisa bersabar 1 bulan atau 1 tahun dengan harapan kamu nantinya aman dari keletihan, dari kepayahan, dari kehinaan selama 20 tahun. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qala'ir raja' istiraha abadal abad. Jadi kalau dalam urusan dunia kita motivasinya kan saya mau bekerja, saya banting tulang ya untuk bekerja mencari dunia ini biar nanti saya masa tua saya istirahat. Saya bisa beristirahat. Saya harus susah payah. Nah, kenapa hal itu juga dalam pikiran kita tidak hadir dalam urusan akhirat kita? Kenapa juga kemudian kita nggak berpikir saya harus bersusah payah sekarang di dunia ini, meletihkan diri saya dalam melakukan amal soleh, ya saya harus berjuang. Fa idza faragta fansab, kalau selesai kita letihkan dengan urusan yang lain, dengan harapan kita bisa beristirahat selamanya, bukan hanya 20 tahun. Kita bisa beristirahat di akhirat nanti.
Di dalam kubur kita bisa beristirahat dalam waktu yang sangat lama. Ditambah lagi nanti ketika dibangkitkan di akhirat, kita bisa beristirahat dalam waktu yang lebih. Nah, kalau kita bisa berpikir demikian terkait dengan kepayahan kita dalam mencari dunia. Sekarang saya waktunya mencari dunia, biar saya nanti di masa tua saya bisa beristirahat. Padahal waktunya kan pendek. Ya, istirahatnya mungkin ya masa tuanya, orang dikatakan sudah tua mungkin pada usia berapa? Ya katakan 60, 70. Ya, dikatakan dia sudah tua, dia bisa beristirahat, gak perlu lagi ke pasaran, gak perlu lagi buka toko, dia istirahat karena dia sudah memforsir dirinya di masa mudanya, di masa kuatnya. Nah, kalau itu ada dalam pikiran kita, nah harusnya tentang harapan kita bisa beristirahat selamanya di akhirat dengan memforsir diri kita dengan urusan-urusan akhirat kita di dunia ini, itu lebih utama lagi. Karena istirahatnya bukan hanya 10 tahun, 20 tahun sampai kita mati, tapi istirahatnya selama-lamanya. Nah, kalau kita mau meletihkan diri kita di dunia dengan ibadah kepada Allah, ya, dengan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kata beliau. Wala tutawil amalak. Yang ketiga beliau mengatakan setelah dua renungan tadi diangkat oleh Imam Ghazali agar menjadi renungan kita bersama. Yang pertama apa tadi? Tentang pendeknya umur kita. Ya, sekalipun kita hidup 100 tahun, itu pendek. Yang kedua, tentang bahwa kita ini antara kehidupan kita di dunia dengan akhirat, ya tidak ada bandingannya, ya, karena satu hari itu bagaikan 1000 tahun. Jadi di dunia ini berputar sudah 1000 tahun, di akhir baru satu hari. Nah, kalau kita mau melatihkan diri kita sekarang, kita akan beristirahat dalam waktu yang lama sekali, yang tidak ada batasnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan jangan kamu mempunyai angan-angan yang panjang, wala tutawil amal. Akhirnya apa? Kalau kamu angan-angannya panjang, maka kamu berat dalam melakukan amalmu, akan berat. Karena kamu mempunyai angan-angan yang panjang, sehingga untuk melakukan amal yang menjadi kewajibannya bisa terganggu. Itu kalau angan-angannya terlalu panjang. Yang keempat beliau mengatakan waqaddir qurbal maut, dan apa kata beliau, ukurlah, ya, tentukanlah bahwasanya kematian kamu itu sudah dekat, ya, kematian kita sudah dekat. Waqaddir qurbal maut. Kita ini kan mungkin jarang, ya, merenungkan apakah waktu yang sudah lewat dengan yang akan kita jalani ini, apakah lebih banyak yang sudah lewat atau yang akan kita jalani masih lebih banyak. Ada sebuah cara untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apakah untuk menyadarkan diri kita, maksudnya apakah kita ini waktu yang sudah lewat dari kita ini lebih banyak atau lebih sedikit. Antum ambil kertas, ya, antum ambil kertas kosong, antum tulis 1 sampai 10, 11 sampai 20, ya, kemudian 21 sampai 30. Antum tetapkan, misalnya antum mau hidup berapa tahun? Antum mau hidup berapa tahun? Tetapkan untuk diri antum berapa tahun? 100. Nah, katakan berarti antum buat angka itu sampai 100. Setelah itu antum lipat kertas itu, antum lipat di mana antum sekarang berumur. Kalau antum umurnya sekarang 40 tahun, berarti antum lipat. Antum lipat pada angka 40. Ya, antum lipat pada angka 40. Lalu antum buka kembali. Ini 40 tahun yang sudah antum lewati, ini 100 tahun, berarti masih tinggal berapa tahun? 60 tahun. Itu kalau kita hidup 100 tahun. Ya, kalau kita hidup 100 tahun. Kalau hidup kita 60 tahun, kita sekarang umur 40, kita lipat di sini, tinggal berapa tahun? Waktu kita yang akan kita lewati tinggal 20 tahun. Lebih banyak yang sudah lewat ketimbang yang akan kita jalani. Ulama juga mengatakan
menjelaskan kepada kita sekalian, umur kita ini digambarkan dengan jari-jari kita. Ya. Umur kita ini digambarkan dengan jari-jari kita. Ini kelingking, jari kelingking ke jari manis, ini usia 0 tahun sampai 25 tahun. Untuk melihat jari-jarinya, struktur jari-jari kita semuanya sama, tidak ada yang berbeda, seperti ini semuanya. Ya seperti ini. Nah, ini 0 sampai 25. Dari manis sampai jari tengah ini 25 sampai 40. Dari tengah ke jari telunjuk ini 40 ke 50. Jari telunjuk ke ibu jari ini usia 50 sampai 60 tahun. Kenapa kita ini diberi oleh Allah Ta'ala struktur yang semacam ini? Agar selalu mengingatkan diri kita. Karena jari-jari ini selalu kita bawa kemana saja. Gak pernah kita tanggalkan dari jari-jari kita, gak pernah. Kita senantiasa melihat jari-jari kita. Kita akan tahu, oh sekarang saya sudah ada di sini, ada di tengah ini. Kalau yang usianya 40 tahun, kalau yang usianya 50 tahun berarti sudah ada di sini. Dan untuk melihat jaraknya ini tidak sebanding dengan lamanya. Gak sebanding dengan lamanya. Ini 25 tahun. Ya, ini 10 tahun tapi ini dalam. Ya. Ini 50 ke 60 itu sangat menukik. Turunnya itu sangat menukik. Ini 25 ke 40 berapa tahun? Kenapa? Karena memang dalam usia-usia semacam ini 0 tahun sampai 25 itu nggak terasa. Nggak terasa tiba-tiba saya sudah 25 ke 40, tiba-tiba saya sekarang sudah 40, saya sudah kepala 40, nggak terasa. Ya, 40 itu diletakkan di tengah. Orang kalau sudah sampai 40 berarti dia sudah ada di puncaknya dan tidak akan naik lagi. Ada yang jarinya telunjuknya lebih tinggi daripada jari tengahnya? Ada? Nggak ada. Jadi kita ini kalau 40 kita di sini berarti sudah perjalanan kita sudah di sini dan kita mau turun, terus mau turun. 50 ke 60 semakin turun kita. Ya. Fisik kita sudah semakin melemah. Walaupun ini hanya 10 tahun, tapi rasanya lama ini. Karena orang menjalaninya dalam rasa sakit, dalam penuh beda dengan ini usia 0 tahun sampai 25 itu nggak terasa. Nah jadi kata Imam Ghazali, wa qaddir qurbal maut. Ya, dan tentukan, anggaplah bahwa kematianmu itu sudah dekat. Dan selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, dan katakanlah pada dirimu bahwa aku bisa menahan, bisa mengemban kesulitan hari ini dengan sabar, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, kita lakukan dengan penuh kesabaran, dengan harapan apa? Dengan motivasi apa? Barangkali la'alli amut al-lailah. Barangkali saya mati malam ini. Nah, begitu. Ya. Dan sabarlah malam ini. Barangkali saya mati, saya bisa sabar malam ini. Barangkali saya besok mati. Kenapa? Ya karena kematian itu kata Imam Ghazali tidak menyerang manusia dalam keadaan tertentu. Tidak menyerang manusia pada waktu tertentu. Pada umur tertentu enggak. Kapan saja Allah Ta'ala sudah menentukan ya akan datang. Pastilah muhalah. Tidak boleh tidak, pasti kita ini akan merasakan kematian. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kata Imam Ghazali, orang ketika didatangi kematiannya itu, dia kagetnya luar biasa. Digambarkan oleh Imam Ghazali seperti halnya orang yang sedang, suami istri yang sedang asyik masyuk. Ya, yang sedang kasmaran dia, suami istri. Lalu kemudian datang orang melempar dia, atau datang orang menempeleng dia, hilang rasa senangnya tadi yang dia rasakan itu hilang. Nah begitu kata Imam Ghazali. Makanya disebut oleh Nabi SAW bahwa kematian itu hadimul ladzat. Ya. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat, kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan semua kelezatan. Hilang kelezatan semua yang kita rasakan ini dari apa yang kita makan, kenikmatan yang kita rasakan ketika merasakan kematian.
Wa ja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahqi. Jadi kematian itu dan sakaratnya tidak bisa kita hindari. Makanya kata beliau, maka bersiap-siap untuk kematian itu lebih utama daripada bersiap-siap untuk dunia. Ya, isti'dad lahu aula min al-isti'dad lid dunya. Dan kamu tahu bahwasanya kamu tidak akan tinggal di dunia ini kecuali sebentar. Ya. Masa kita akan menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang sebentar, sementara yang akan kita jalani dalam waktu yang lama yang tidak ada batasnya kita abaikan. Makanya persiapan kita untuk akhirat itu jauh lebih baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah ya. Allah mengatakan berbekalah kalian semuanya, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kita ini taubahnya sebagai seorang musafir yang membutuhkan bekal dalam perjalanan ini. Dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan bisa jadi, kata beliau, wala'allahu, dan bisa jadi lam yabqa min ajalika illa nafsun wahid. Kita ini hidup kita tinggal satu nafas. Siapa yang tahu? Kalau hidup kita ini tinggal satu nafas, bisa jadi orang di saat mengeluarkan nafasnya nggak bisa menarik kembali, bisa jadi. Yaumun wahid, atau nyata waktu kita tinggal satu hari. Ya, tinggal satu hari. Maka kata beliau, terus ulang-ulang. Fakarrir hadza, ulang-ulang hal ini. Ala qalbika kulla yaum, di dalam hati kita selalu setiap hari ulang-ulang perasaan bahwa kita sudah mau meninggal, kita akan wafat dalam waktu yang sangat dekat, barangkali tinggal satu hari waktu kita. Ini selalu hadirkan di dalam diri kita. Kemudian beliau mengatakan juga, dan paksa jiwamu itu, kamu paksa untuk bisa bersabar, untuk bisa bersabar ala ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yauman, secara bertahap kamu usahakan, kamu paksa bisa bersabar hari ini, besok, yauman terus, sehingga benar-benar diri kamu bisa tunduk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Fa innaka law qaddarta al-baqa'a 50 sanatan wa alzamta as-sabr ala ta'atillah nafarat wasta'sat alaik. Ya, kalau senantiasa kita uji diri kita ini dan bisa sabar terus, insyaallah akan tunduk, ya, akan tunduk diri kita ini, dan kita akan bergembira indal maut farahan la akhiralah. Kalau kita sudah membiasakan diri kita, membuat diri kita sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sekalipun berat sekali, tapi kita terus berusaha menjadikannya sabar, maka kita akan senang di saat kita menghadapi kematian kita dengan kesenangan yang tidak ada batasnya. La akhirah. Tapi kalau kita ulur-ulur, ya kita tunda-tunda, kita anggap gampang lah, nanti saya mau taat kepada Allah, kita tunda-tunda, kita ikuti keinginan nafsu kita ini untuk bermalas-malas dalam ketaatan kepada Allah, kita turuti dia, maka kita akan menyesal, ya, ketika datang kematian di mana diri kita tidak dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan menyesal selamanya. Kamu akan menyesal selamanya. Wa tahassarta tahassuran la akhiralah, kamu akan merugi, menyesal dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya, gitu. Wa indas sabah yuhmad al-qaumus sura wa indal maut ya'tikal khairul yakin khabarul yakin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kita semuanya pasti akan mengetahui. Kapan? Ya nanti. Ba'da hin. Sesaat lagi semuanya kita akan menyadari. Wallahu ta'ala. Fadhal.
ونعتقد ونؤمن ونوقن ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله عظيم مالك كبير لا رب سواه ولا معبود إلا إياه قديم أزلي دائم أبدي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخرته أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شبيه له ولا نذير وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه تعالى مقدس عن الزمان والمكان وعن مشابهة الأكوان ولا تريد به الجهاد ولا تعتريه الحادثات مستو على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء يليق بعز جلاله وعلو مجده وكبريائه. Naam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan ya pembacaan kitab An-Nushaiyah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pada bagian terakhir ya beliau menyampaikan kepada kita sekalian, dan ini sangat penting sekali tentunya, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, fi aqidati ahli sunnah wal jamaah, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tentu uraian yang beliau sampaikan dalam kitab ini, dalam bab ini sangat singkat ya, fi aqidatin wajizah. Tapi beliau berusaha, sekalipun beliau menguraikan sangat singkat dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa mencakup sempurna, dan ini sangat bermanfaat sekali insyaallah ala sabili al-firqatin najiyah, di mana kita semuanya yakin bahwa kita berada dalam kelompok yang selamat ya, dalam kelompok yang selamat, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah wa Ahlussunnah wal Jamaah wasawadul a'zam minal muslimin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini selamanya menjadi as-sawadul a'zam, menjadi kelompok terbesar minal muslimin, dari kaum muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Wa ba'du, beliau mengatakan, maka kami na'lam, kami mengetahui, meyakini dalam masalah tauhid ini memang kita harus berdasarkan pengetahuan. Ya, tauhid kita, akidah kita ini berdasarkan ilmu, di mana Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, kata Allah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan pertama kali na'lam, kami mengetahui. Yang kedua beliau mengatakan wa nuqirru, kami menetapkan ya, mengikrarkan. Setelah kita tahu, mengilmuinya, maka kita memproklamirkannya, mengikrarkannya. Yang ketiga wa na'taqid, kita meyakini. Akidah itu kata aqada yaqidu uqdatan, itu berasal dari kata mengikat ya. Uqdah itu artinya ikatan. Nah, ikatan yang kuat yang bisa mengikat hati kita dengan Allah Ta'ala adalah ikatan akidah ini. Allah Ta'ala mengatakan wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Semua kalau ingin tunduk kepada pemiliknya harus diikat.
Ya harus diikat. Kita punya ayam, bagaimana ayam kita bisa tunduk pada kita? Ya diikat. Yang diikat kakinya, jangan lehernya, ya mati. Kita punya kambing, kalau dia ingin tunduk pada kita, diikat lehernya yang diikat. Kita punya sapi, mau tunduk pada kita, apa namanya? Di tongar, gitu. Biar dia tunduk. Diikat, semuanya diikat. Nah, begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah taala, kalau ingin tunduk pada Allah harus kita ikat. Nah, coba kalau manusia yang diikat bukan tangannya, bukan lehernya, bukan hidungnya yang diikat, tapi hatinya dengan ikatan akidah. Ya, na'taqid. Kita ikat, kita yakini. Na'taqid. Wa nu'min, kita imani. Apa artinya iman itu? Al-iman itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Yaitu yang tertancap kuat di dalam hati dengan ikatan yang kuat tadi, keyakinan dengan ikatan yang kuat tadi, wa saddaqahu al-amal. Yang dan dibenarkan dengan perbuatan kita. Bahwa kita orang yang beriman. Itu iman. Ya. Allah Ta'ala menolak orang yang hanya mengatakan dengan lidahnya beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, mereka enggak beriman. Kalau hanya iman itu hanya ucapan mulut saja, ucapan lidah saja. Dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya tidak ada, enggak dibenarkan dalam hatinya. Allah mengatakan begitu. Ya. Minan nasi man yaqulu amanna billahi wa Allah juga menolak imannya orang munafik. Orang munafik itu kata Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Kalau datang pada kamu orang munafik mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, kata Allah, Allah Ta'ala tahu bahwa engkau adalah utusannya, tapi Allah Ta'ala menyaksikan juga bahwa orang munafik itu bohong. Mereka hanya mengucapkan dengan lidahnya saja. Ya, dengan lidahnya saja, tapi hatinya tidak membenarkan. Nah, yang dikatakan iman itu yang tertancap dalam hati dan dibenarkan oleh hatinya. Ya. Diyakini dengan hatinya dan dibenarkan oleh perbuatannya. Ya saddaqul amal. Jadi iman itu laisal iman bitamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan. Enggak bisa dengan angan-angan belaka. Laisal iman bitamanni. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqal amal. Tapi iman itu adalah yang tertancap dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Wa nu'min, kata beliau, kami mengimaninya. Wa nuqinu, dan kami meyakininya. Kami meyakininya. Wa nashhadu, dan kami menyaksikannya. Jadi pertama beliau mengatakan apa? Na'lam, nuqir, na'taqid, nu'min, wa nuqin, wa nashhad, dan kami menyaksikannya. Apa itu yang kita saksikan, yang kita yakini, yang kita imani? An la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang maha esa, yang tiada sekutu baginya. Kita harus mengimaninya itu, meyakininya itu. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang Arab pedalaman yang datang pada Rasulullah SAW, kemudian mereka menyatakan keimanannya kepada Nabi. Qalatil a'rabu amanna. Mereka mengatakan di hadapan Nabi, wahai Rasul, kami ini beriman. Apa kata Allah Ta'ala? Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman ini belum masuk ke dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami berislam. Karena iman belum masuk dalam hatinya. Lalu Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat itu menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang dikatakan orang yang beriman itu adalah orang yang yakin, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan.
nggak tercampur dengan keraguan sedikit pun. Ke dalam keyakinannya itu nggak tercampur dengan keraguan. Kalau masih ada keraguan dalam keyakinannya, itu masih belum sempurna masuk keimanan dalam hatinya. Walam yadkhulul imanu bi qulubikum wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian dibuktikan imannya itu dengan perjuangannya, dengan amal solehnya. Dia berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, itu bukti akan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, kita yakini semuanya itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun azim. Allah adalah ilah, yakni al-ma'bud yang disembah, azimun yang maha agung. Ilahun azimun. Malikun kabir. Allah adalah raja. Ya, Allah adalah raja yang maha besar. La rabba siwah. Tidak ada rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Rabb artinya adalah apa? Rabb maknanya adalah al-malik, al-mudabbir, yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. La rabba siwah, tidak ada rabb selain Allah taala. Wala ma'buda illa iyyah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Qadimun azaliyun. Allah taala adalah zat yang qadim, azali, daimun abadiyun, yang abadi, dahulu, abadi, la ibtidaa li awwaliyatih, enggak ada permulaannya Allah. Kalau kita kalau seperti Firaun mengaku Tuhan, kalau ditanya kepada Firaun, bagaimana orang tuanya dulu? Punya Tuhan? Tak punya Tuhan berarti. Karena kan lebih dahulu orang tuanya daripada Firaun. Ya. Kalau Allah Ta'ala adalah zat yang abadiyun, qadimun, azaliyun. Firaunnya mati, Allah Ta'ala abadikan agar kita semuanya tahu bahwa Firaun itu bukan Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam surat At-Tur itu, Allah Ta'ala dalam surat At-Tur itu mengatakan, atau dalam surat Al-Ahqaf ya, Allah Ta'ala mengatakan, Qul aruni, coba perlihatkan kepadaku, madza khalaqal ladzina min duni, apa yang dibuat, prestasinya apa yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku Tuhan itu, apa prestasi dia? Am khalaqus samawati wal ard, dia menciptakan langit bumi? Enggak. Am lahum syirkun, apakah mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi? Enggak. Enggak ada prestasinya. Ya, bagaimana dikatakan Tuhan? Enggak menciptakan apa-apa, kehadirannya baru. Ya, bagaimana dikatakan Tuhan? Makanya seorang Mut'im bin Adi itu ketika mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat At-Tur itu, di mana dalam surat At-Tur dikatakan am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidak, ya. Bal la yuqin, mereka enggak yakin bahwa mereka menciptakan langit dan bumi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau mereka ada dengan sendirinya, atau mereka yang membuat. Ya. Terus Allah kata mengatakan apakah kata. Kemudian buat Ibn Adi ini datang pada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, engkau benar-benar tidak menyisakan di dalam akal kami sedikit pun, secuil pun. Kami nggak bisa berkata apa-apa. Kami menyerah ya Rasulullah, kami beriman ya Rasulullah. Ya, kemudian Mut Ibn Adi menyatakan imannya. Orang kalau menggunakan akalnya, pikirannya itu, ya pasti akan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahun azim. Ya, pasti. Allah Ta'ala mengatakan tentang Nabi Allah Isa alaihissalam bahwa Nabi Isa itu, kata Allah, yamshi fil aswaq, berjalan di pasar, wa ya'kulu ta'am. Itu kan logika yang sederhana untuk mematahkan orang-orang yang meyakini, ya, kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa Tuhan. Oleh Allah dipatahkan logika mereka dengan sederhana. Kata Allah bahwa Nabi Isa itu apa? Makan. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Masa ada Tuhan makan? Ya. Itu kan sederhana sekali.
Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang qadimun azaliyun daimun abadiyun la ibtida'a li awwaliyatihi wa la intiha'a li akhiriyatihi, dan tidak ada penghabisannya. Ahadun samadun, zat yang Maha Esa, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kufu dengan Allah. La syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya. Wala nadhir. Wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah Ta'ala zat yang berbeda dengan seluruh makhluknya. Mukhalafatun lil awadis. Allah berbeda dengan semua yang baru. Karena selain Allah Ta'ala semuanya baru. Ya, semuanya baru. Allah adalah zat yang bersifat qadimun azaliyun. Demikian yang bisa kita bacakan dari khatimatul dalam penutupan kitab ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.